Sudah apa lah ya boleh. Kita kedatangan Jet Li. Pensiun katanya sekarang. Iya. Masih ada. Bikin macam sedikit. Halo, selamat datang untuk di Kamar Digital. Ya, halo. Ada sesuatu yang seru. Wis, apa tuh? Perkenalan dong, nama lu siapa? Jabatannya apa? Oke, pertama perkenalkan nama gue Ahmad Akbar, tapi biasanya dipanggil Aska doang. Posisi gue sekarang sebagai Product and Merchandise Development, khususnya gue buat yang kayak gini nih, yang gue pakai namanya Digicams. Oke, halo, kenalin gue Mahen Satripanega, biasa dipanggil Ega di sini. Gue di sini posisinya digital strategis di Kamar Digital. Description secara singkat dan padat tentang pribadi lu itu gimana sih? Kalau pribadi susah ya. Pribadi gua itu menyesuaikan lingkungan orangnya. Kadang gua bisa hiperaktif di lingkungan tertentu, tapi kalau misalkan gua kurang nyaman, gua bisa jadi benar-benar diem. Gue merasa orangnya ya cukup bersemangat, tapi gue nggak tahu juga ya dari pandangan orang gimana. Tapi gue merasa sebagai orang yang ingin selalu mencoba hal-hal baru ya. Yang terus selain hal-hal baru, gue juga pengen mencoba hal-hal ekstrim. Contohnya bagi jumping, tapi sampai sekarang belum kecapean sih. Lu di lingkungan circle kerja atau circle teman lu salah satu orang yang selalu ingin menyenangkan orang nggak sih? Betul. Gue selalu nyemangatin, selalu support. Soalnya temen gue juga banyak yang sering curhat ke gue. Jadinya mungkin nyaman kali kan. Jadi sering curhat ke gue. Jadi gue ya gitu, support aja. Ngasih positive vibes lah. Dan itu orang yang gak enakan gitu sama orang? Ya sih, gue termasuk orang gak enakan sih. Kalau gue sudah gak enakan sama orang, pilihan gue cuma dua, saat bertahan atau enggak, ya sudah kita tinggalin. Jangan sampai kita bertahan, hati kita tersakiti. Tapi lu tau gak sih istilah tentang people pleaser? People pleaser, gue pernah denger deh, kayaknya orang yang gak enakan gitu. Selalu berusaha menyenangkan orang, padahal hatinya tersakiti kadang-kadang. Jadi menurut situs Psikologi Today, mengartikan people pleasing sebagai kebiasaan yang dilakukan seseorang untuk terus menyenangkan orang lain apapun caranya. Akibatnya, orang yang melakukan people pleasing yang disebut sebagai people pleaser, jadi sering dimanfaatin oleh orang-orang di sekitar. Lu termasuk orang yang itu nggak? I don't know, tapi selama ini sih gue selalu mau menyenangkan orang sih. Cuman kalau gue sudah merasa bahwa di tempat ini gue gue nggak nyaman ya, pilihan gue cuma bertahan atau enggak diskusi. Gue orangnya yang sering bantuin orang. Tapi orang lain? Nah, gue untuk ke orang lain jadi gini, kalau misalkan ada kasus atau ada persoalan, kalau bisa gue handle sendiri, gue masih kerjain sendiri sih. Jadi gue sungkan gitu untuk minta tolong ke orang lain. Kecuali gue benar-benar butuh banget, mendesak. Kalau gue nggak bisa kerjain, baru gue minta tolong. Tapi kalau gue nggak sanggup sih, gue nggak mau nyenengin sih. Apalagi kalau nggak ada benefitnya. Itu lain lagi, Pak. Nah, untuk people pleaser ini sendiri, apa sih menurut lo yang membuat seseorang itu menjadi people pleaser? Iya, dari kepribadiannya sendiri sih. Dia biasanya kalau orangnya emang gampang deket sama orang, friendly gitu, pasti dia kemungkinan pengen nyenengin orang sekitarnya itu. Dan juga kalau dia misalnya nggak punya teman ngobrol dia pasti lebih aktif untuk membuat biar bisa jadi dapat teman gitu sih menurut gue ya. Dia merasa butuh pengakuan, dia butuh dihargai gitu loh. Bagaimana sih untuk supaya kita dihargai? Ya kita menyenangkan orang-orang gitu loh. Nah, biasanya orang-orang kayak gini dia sudah menyenangkan orang, dan ketika dia sudah menyenangkan orang tapi dia tidak mendapatkan apa dia yang mau, biasanya dia tiba-tiba keluar. Jadi biasa tuh kalau di tempat kerja biasa ada tiba-tiba orang, ini kok orang baik-baik tapi kok keluar. Nah, biasanya dia karena dia sudah merasa nggak dapat penghargaan atau pengakuan di tempat kerjanya gitu loh. Nah, itu tergantung niat dibaliknya itu juga sih. Ada yang kayak gitu tapi ada tujuannya kan, ada sesuatu yang mau diambil kan, menyenangkan orang lain dengan cara apa gitu, yang penting gue bisa dapetin ininya atau gimana gitu kan ada. Kalau gue sih benar-benar emang gue suka nyenengin orang lain aja.
Yang kedua supaya ini termasuk ini senjata dari dalam hidup kita, survival, bertahan hidup. Jadi biasa ada orang yang supaya dia nggak diganggu, dia supaya nyaman di tempat kerja, dia berusaha untuk menyenangkan orang. Nah tapi dia nggak sadar, dia menyenangkan orang terus, ini akan menjadi senjata makan tuan bagi dia. Seperti dilansir dari situs konsultasi psikologi uncotherapy.org, ini ada beberapa poin nih, ada tentang yang tadi ya, apa yang membuat individu menjadi seseorang people pleaser itu. Ini ada ingin menghindari konflik. Menurut lu gimana sih? Ya bisa juga sih, itu benar juga tuh. Biar bisa dapet temen itu. Dia nggak pengen punya musuh misalkan. Jadi menghindari konflik dengan cara gue buat senang terus nih orang, buat nyaman gitu. Bisa sih, benar. Ya saya sangat setuju sih. Ada beberapa orang yang merasa ya udah deh gue iyain semua deh biar selesai urusan, tapi masalahnya apakah dengan mengiyakan itu urusan masalah selesai atau dia akan bertambah seperti api yang disiram air tapi airnya kecil yang nggak mati. Tipis nih. Iya, itu lain cerita om, itu cuma di ceritanya Doraemon itu. Terus ada juga orang menjadi people pleaser itu karena dia takut penolakan. Takut penolakan, ditolak apa nih maksudnya? Nolaknya apa nih? Ya kamu nggak mau jadi pacarku. Iya sih, pasti ada rasa wah gua di ini nih, gua nggak masuk nih ke ininya dia nih, kayak misalkan jokes atau apa gitu kan, waduh nggak masuk nih gua. Pasti jadi ada rasa canggung gitu sih. Ya itu yang gue bilang tadi, karena dia merasa dia pengen dihargai, ada semacam timbul perasaan bahwa gue nggak boleh tertolak nih, adalah timbul perasaan mau dihargai gitu loh. Nah ini juga ada beberapa poin juga. Biasanya people pleaser itu memiliki karakteristik mengharapkan orang lain juga bersikap baik sama dia. Kalau misalkan si orang people pleaser itu ya, dia kan karena selalu menyenangin orang lain terus tuh, pasti dia juga kayak ingin orang itu juga bersikap baik sama dia. Kalau itu ya, ada juga menghindari rasa bersalah jika mau orang lain. Nah, cara berhenti menjadi people pleaser menurut itu accepted sih, menerima diri. Dan yang kedua sih berpikir bahwa kita nggak selamanya ada di tempat itu terus gitu loh, sehingga kita juga tidak bisa menyenangkan orang lain terus. Ya lu mesti cuek orangnya menurut gua sih. Kalau pengen nih minta tolong apa gimana ya cuek aja, nggak usah mikirin perasaan orang lain. Menurut gue sih gitu ya. Kalau gue sih orangnya yang suka mikirin perasaan orang lain. Atau nggak enak. Gue suka nggak enakan gitu kan. Belajar memposisikan diri gue. Menurut gue kebahagiaan kita itu bukan berdasar orang lain. Kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak merasa bahagia dan kita berusaha menyenangkan untuk orang lain, buat apa? Biasanya harus ingat juga kebahagiaan diri sendiri adalah prioritas utama. Oh iya itu. Nah itu jarang lupa tuh. Soalnya bahagianya diri sendiri bisa juga nyenengin orang lain, dia udah bisa bahagia gitu sih. Nah berarti orang itu termasuk people pleaser. Berarti harusnya dia berhenti dong. Harusnya berhenti sih. Kalau misalkan emang dikurangin harusnya. Kalau misalkan kayak ini banget. Terus juga lebih tegas dalam berkata dan bertindak. Kalau menolak ya udah tolak aja. Karena yang lagi dan lagi kalau ingin menyenangkan terus, ya itu untuk diri kita sendiri. Kalau emang ternyata yang lu bilang nggak sesuai dan nggak bermanfaat. Tapi juga harus digarisbawahi ya. Ini bukan kalau kita merasa nggak sanggup terus kita tolak, enggak. Cuman kalau emang ini padannya kita berpikir, oh ini padannya akan berdampak berkepanjangan di bagi lu, ya udah tolak aja. Sebenarnya people pleaser itu dalam hal sesuatu itu menurut lu positif apa negatif? Nah itu sih tergantung kita menyikapinya ya. Diambil sisi positifnya banyak, diambil sisi negatifnya ada. Tapi menurut gue kayak banyak positifnya sih. Cara bagian orang lain. Dan yang penting bisa lo nempatin kondisinya. Itu sih menurut gue ya. Oke, thank you Mahendra Tripanega. Cepet juga. Oke. Sampai ketemu untuk di acara-acara Kamadi kita mulai. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk di konten Kamadi. Kasih, kamsa.